bertemu lagi dengan Bunia. Bunia akan memberi materi tentang akidah akhlak, yaitu Asmaul Husna. Nah, sebelumnya marilah kita berdoa agar kelancaran pembelajaran kali ini. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga sehat walafiat ya. Dan jangan lupa untuk selalu belajar di rumah. Oke? Sekarang Bunia akan membahas tentang Asmaul Husna. Simak video pembelajaran Bunia ya. Dan tolong pahami. Nah, sekarang Bunia akan membahas tentang Asmaul Husna. Coba kalian ada yang paham Asmaul Husna itu apa? Nah, benar sekali. Asmaul Husna adalah nama-nama terbaik Allah atau nama-nama Allah yang paling baik. Ya, berbeda dengan kalimat thayyibah. Kalau kalimat thayyibah itu adalah kalimat atau ucapan yang baik. Ya, itu kalimat thayyibah. Kalau Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang terbaik. Oke? Nah, Asmaul Husna itu ada 99. Ingat ya, Asmaul Husna ada 99. Nah, kalian harus hafal semuanya. Oke? Bisa dihafalkan dengan bernyanyi ya. Tetapi sekarang kita akan membahas 5 Asmaul Husna. Coba yang pertama apa? Yang pertama itu Al-Wahhab. Yang kedua Ar-Razzaq. Yang ketiga Al-Fattah. Yang keempat Asy-Syakur. Dan yang kelima itu ada Al-Mughni. Oke, diingat-ingat ya. Kita akan membahas 5 Asmaul Husna. Nah, yang pertama akan Bunia bahas itu adalah Al-Wahhab. Sebenarnya Al-Wahhab sudah Bunia bahas ya di materi kemarin. Al-Wahhab dan Ar-Razzaq. Ya, Al-Wahhab dan Ar-Razzaq sudah Bunia bahas di materi yang Bunia kirimkan kemarin. Kalian baca-baca kembali ya materi yang kemarin. Sekilas yang akan Bunia jelaskan. Al-Wahhab itu adalah yang maha memberi. Ya, Allah itu maha memberi. Apapun yang kita inginkan akan Allah kabulkan. Dengan cara apa? Kalian harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Oke, kalian harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Misalkan kalian ingin mendapatkan nilai yang bagus. Ya, kalian ingin mendapatkan nilai yang bagus. Allah akan memberi itu. Allah itu akan memberi nilai kalian bagus apabila apa? Apabila kalian itu rajin belajar di rumah, rajin membaca, ya, patuh kepada orang tua, dan kalian itu harus selalu berdoa kepada Allah, ya, harus selalu berdoa kepada Allah agar apa? Agar apa yang kalian inginkan itu dapat tercapai. Oke? Berikutnya ada Ar-Razzaq. Ar-Razzaq itu adalah yang maha memberi rizki. Sebenarnya rizki kalian itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi untuk mendapatkannya kalian itu harus berusaha dan berdoa. Ya, misalkan kalian menginginkan buku bacaan dari orang tua kalian. Nah, kalian itu harus berusaha terlebih dahulu. Berusahanya kayak gimana? Berusahanya seperti apa? Nih, berusahanya itu buat orang tua kalian bangga dengan kalian. Seperti kalian di rumah harus selalu membantu kedua orang tua, membantu bersih-bersih, membantu membersihkan kamar sendiri, ya. Itu adalah yang bisa kalian lakukan di rumah.
Atau bisa jadi ketika kalian belajar itu nggak perlu disuruh terlebih dahulu. Kalian sudah langsung membuka buku dan belajar sendiri. Oke? Jangan lupa setelah berusaha, kalian juga harus berdoa kepada Allah agar apa yang kalian inginkan tercapai. Ya, ingat ya anak-anak, usaha tanpa doa itu namanya sombong. Dan kalau doa tanpa usaha itu sama saja dengan bohong. Oke? Jadi kalian harus berdoa dan berusaha. Oke, yang ketiga ada Al-Fatah. Al-Fatah adalah Maha Pembuka. Dialah Allah Maha Pembuka pintu rahmat yang dicurahkan kepada seluruh makhluknya. Sifat Al-Fatah mengajarkan manusia untuk selalu berdoa kepada Allah, untuk selalu senantiasa berdoa kepada Allah saat kesulitan menimpa dan berharap Allah akan membukakan pintu rahmatnya. Nah, cara meneladani sifat Al-Fatah itu ada banyak ya. Misalkan yang pertama, memohon kepada Allah agar selalu dibukakan pintu kebaikan. Yang kedua, rajin belajar agar Allah membukakan jalan menjadi anak yang pintar. Yang ketiga, berharap kepada Allah agar dibukakan pintu rahmatnya. Yang keempat, mencari jalan keluar bagi orang yang mempunyai kesulitan. Ya, itu yang keempat. Jadi, kalau teman kalian mempunyai kesulitan, kalian boleh untuk membantunya. Dengan cara apa? Dengan cara memberi jalan keluar atas kesulitan yang teman kalian hadapi. Ya, semoga Allah selalu memberikan rahmatnya kepada kita semua. Anak-anak, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak membutuhkan makhluknya, tetapi makhluknya lah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, jika kita ingin senantiasa dibukakan pintu rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya kita senantiasa untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Oke, itu adalah salah satu cara agar Allah membukakan pintu rahmatnya kepada kita. Oke anak-anak, jadilah anak-anak yang soleh dan solehah ya. Nah anak-anak, yang keempat itu ada asyakur, yang artinya maha menerima syukur. Jadi Allah itu yang maha menerima syukur. Ungkapan syukur atau terima kasih kepada Allah diwujudkan dalam bentuk amal perbuatan. Ya, dalam bentuk amal perbuatan, Allah pasti menyambut segala pujian yang ditujukan kepadanya. Dan Allah pasti akan memberikan balasan amal setiap hambanya. Sebagai muslim, kita wajib beriman kepada Allah dan meyakini bahwa Allah itu memiliki sifat asyakur. Sebagai bukti bahwa Allah bersifat asyakur adalah Allah selalu memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ya, anak-anak, jadi kalian itu harus selalu berbuat baik. Bahkan Allah akan melipat gandakan pahalanya. Siapa yang mau dilipat gandakan pahalanya? Oke anak-anak, jika kita ditolong atau diberi sesuatu oleh orang lain, hendaknya kita ucapkan terima kasih kepada orang tersebut, ya.
Lebih baik jika disertai dengan doa seperti yang sering kalian ucapkan. Misalkan ucapkan dalam bahasa Arab, jazakumullah khairan kasiron, jazakillah khairan kasiron, jazakallah khairan kasiron. Ya, artinya paham kan? Kalau jazakumullah itu untuk orang yang banyak, jazakallah untuk laki-laki, dan jazakillah apabila yang membantu kalian itu perempuan. Artinya itu semoga Allah membalas kebaikanmu. Oke, itu adalah doa apabila kalian ditolong atau diberi sesuatu oleh orang lain, ya. Orang-orang yang tidak mau berterima kasih kepada orang lain sama saja ia tidak bersyukur kepada Allah. Allah saja Maha menerima syukur. Masa kita sebagai manusia tidak? Ya kan? Oke anak-anak, selanjutnya adalah Al-Mughni, yang Maha pemberi kekayaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita, para hambanya, dan memberi rizki untuk memenuhi segala kebutuhan kita sehari-hari. Seperti pada Quran Surat Al-Hajj ayat 64, yang artinya miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah benar-benar Maha Kaya, Maha Terpuji. Nah, itu adalah arti dari Quran Surat Al-Hajj ayat 64. Allah Maha Pemberi Kekayaan. Dialah yang mencukupi segala kebutuhan kita sehari-hari. Jika kita menginginkan kehidupan kita tercukupi, kita harus berusaha, kita harus berikhtiar. Ya, jangan lupa untuk senantiasa mendekatkan diri kita hanya kepada Allah. Dengan cara apa? Seperti yang sudah dijelaskan, dengan cara melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ya, kita harus banyak-banyak beribadah kepada Allah. Kita harus banyak-banyak berzikir kepada Allah. Tidak lupa untuk sholat 5 waktu. Jadi anak-anak, kita harus senantiasa menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan melaksanakan apa perintah yang diperintahkan oleh Allah. Ya, jangan lupa itu semua ya anak-anak, agar kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selalu berdoa agar pandemi ini cepat berlalu ya anak-anak, agar kalian dapat bertemu dengan dunia dan guru-guru yang lain. Oke, sampai sini pelajaran Asmaul Husna yang Bunia berikan. Semoga apa yang Bunia berikan bermanfaat untuk kalian ya. Dipelajari juga apa yang ada dalam buku paket kalian. Oke anak-anak, perbanyaklah membaca di rumah ya, agar apa yang kalian tidak tahu menjadi tahu ya. Dan sering-seringlah membantu ayah dan bunda di rumah. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Sampai bertemu kembali.